Al-hajjul mabrur, haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Kalau haji makbul, haji yang diterima. Kalau haji mabrur adalah haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Kalau dilihat dari depan ini wajah-wajah bapak-bapak baik, soleh, tampang soleh, ibu-ibu tampang soleh. Pulang di rumah nggak tahu nih berantem tidak sama suaminya. Ini tampang-tampang soleh. Ya, berangkat haji, beribadah haji, dilatih mengendalikan emosi. Tidak boleh ropas, tidak boleh pasik, tidak boleh jidal, terlatih di sana. Tidak mau mengotori kesucian tanah suci Mekah dan Madinah, terlatih. Pulang haji, maka dia menjadi lebih baik. 40 hari di Mekah dan di Madinah sholat selalu ke masjid. Pulang haji istiqomah ke masjid. Dikejar terus pahala haji dan umrah dengan amalan-amalan yang tadi. Sebelum berangkat haji, cerewet. Bapak ibu-ibu. Pak yang suka cerewet di bapak ibu-ibu. Berangkat haji, nahan cerewetnya. Kan tidak boleh jidal, marah-marah. Tahan, kalau bisa bawa solid tipis ini. Lakban. Ditahan selama 40 hari. Pulang haji lebih baik. Karena sudah terlatih menahan. Latihannya nanti di Ramadan. Makanya berangkat ibadah haji setelah Ramadan. Supaya apa? Membentuk pribadi yang takwa di Ramadan itu. Takwa itulah yang akan dibekal untuk perjalanan ibadah haji. Nah, dibiasakan di Ramadan tahan tuh. Nah, ibu bapak yang baik, maka ciri orang yang hajinya mabrur, sepulangnya setelah melakukan ibadah haji, menjadi lebih baik. Ibadahnya lebih banyak, lebih baik, sholatnya lebih khusyuk. Luar biasa, itulah mabrur. Makanya tidak ada pahala yang terbaik untuk haji mabrur kecuali surga. Perjuangannya yang paling berat adalah setelah pulang haji harus istiqomah dalam beribadah. Itu Bu, apa haji mabrur itu? Haji mabrur adalah haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Yang tadinya pemarah jadi pemaaf, yang tadinya tukang mukul jadi perangkul. Yang tadinya suami kurang baik akhlaknya ke istri jadi baik. Yang tadinya istri galak ke suami jadi tambah galak. Lembut. Itu mah harus haji lagi. Jangan sampai tambah galak. Pokoknya lebih baik. Bapak jadi suami pulang haji harus lebih baik, lebih sayang kepada istri. Sebaliknya istri pun harus lebih sayang kepada suami. Sama-sama harus satu visi dan misi. Maka wukuf di sana itu bareng-bareng berdoa. Cita-citanya adalah berjodoh sampai surga. Jangan sampai terpisah. Istrinya ke surga, luar biasa. Istri ke surga, suami ke surga, paling atas ya. Harus sama-sama ke surga. Itu Bu, nanti ketika suami istri wukuf di Arafah, bergandengan tangan, doa angkat tangannya. Ya Allah, jadikan kami pasangan suami istri ini berjodoh sampai ke surga ya Allah. Walaupun suatu saat mungkin berpisah, ya mati siapa yang duluan ya tahu, tapi mudah-mudahan ketemu nanti di surga. Allah jodohkan kembali. Itu Bu. Apa? Jangan sampai bosan ya Allah. Jangan ditemukan di surga sama dengan bidadari aja. Pak, istri kita nih kalau masuk surga bukan jadi bidadari, tapi jadi ratu bidadari. Makanya para bidadari cemburu ke ibu. Asal masuk
surga, baru jadi ratu bidadari. Tenang Bu ya, yang wajahnya pas-pasan nanti jadi ratu bidadari. Tenang Pak, itu harus saling menguatkan suami istri itu di sana. Ya, makanya di sana selama haji jangan parasia. Parasia itu berantem. Ya, pokoknya haji mabrur harus menjadi lebih baik lagi sepulang dari haji. Dan itu harus istiqomah dan beribadah. Baik, ibu bapak yang baik, selanjutnya bagaimana caranya untuk meraih haji mabrur tersebut. Maka harus ada bekal dan persiapan haji mabrur itu. Untuk meraih haji mabrur harus punya bekal. Harus ada persiapan. Apa bekalnya, apa persiapannya untuk meraih haji mabrur? Adalah yang pertama, persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Karena ilmu itu penting untuk bekal kita meraih haji mabrur. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya apa ibu sekalian? Ketika ibu bapak ilmu manasik hajinya, ilmu manasik umrohnya paham, ya, sehingga Allah angkat derajatnya dengan pemahaman tersebut. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Barang siapa, artinya apa? Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dalam ibadah haji, dalam ibadah umroh, maka Allah pahamkan dia tentang agama, tentang manasik, tentang syiar-syiar Allah. Maka ibu bapak yang baik, ayo kuatkan ilmu persiapan menuju haji. Tidak cukup manasik di Darut Tauhid saja. Ibu bapak silakan baca bukunya, tanyakan ke guru, ke ustaz tentang haji, supaya lebih lengkap ilmu kita. Lebih lengkap ilmu kita. Ketika kita lebih paham, maka kita akan tenang. Jadi jangan mengandalkan pembimbing ibadah nanti di sana itu. Walaupun ibu bapak didampingi oleh pembimbing ibadah. Tapi kemandirian ilmu itu harus kita miliki. Ya. Supaya gak banyak nanya di sana. Ya. Kenapa? Karena sudah paham nih. Paham, bahkan memberikan, saling berbagi ilmunya. Oh saya kurang paham nih Pak, gimana? Oh gini, benar, ayo kita sama-sama tanya. Nah, baru tuh kalau agak susah nih, ayo tanyakan ke pembimbing ibadah. Ustaz Farudin tanya. Tapi sebelumnya siapkan nih. Karena pembimbing ibadah gak mungkin mendampingi ibu bapak 24 jam. Ya, maka siapkan ilmu. Ada 3 jenis ilmu sebagai bekal haji. Yang pertama, ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu untuk meluruskan niat dan hati saat beribadah. Yang kedua, ilmu fikih. Untuk apa ilmu fikih? Ilmu cara beribadah dengan baik dan benar sesuai tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, yang jarang dipelajari adalah ilmu tentang hikmah. Apa ilmu hikmah itu? Ilmu untuk memahami makna yang terkandung dalam ibadah yang dilakukan. Ini jarang dibahas. Orang fokus kepada fikihnya. Bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya, bagaimana lempar jumrohnya. Itu penting, sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting, itu tauhid,
dan tentunya hikmah. Maka 3 ilmu inilah yang disampaikan oleh KBI HU Darut Tauhid. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu hikmah. Ilmu tauhid untuk menguatkan niat kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikihnya kita harus paham bagaimana tata cara ibadah haji yang benar, dan ilmu hikmahnya gali dari setiap manasik kita itu ada hikmahnya. Nah, insya Allah sesi kedua nih akan dibahas tentang bagaimana esensi wukuf di Arafah biar tambah mantap nanti ketika wukuf. Ilmu tauhid untuk meluruskan niat dan hati dalam beribadah. Tauhid artinya mengesahkan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Maka jemaah haji dengan tauhid, maka orang yang beriman, jemaah haji akan meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb satu-satunya yang mengatur jagat raya. Dengan ilmu tauhid, dengan tauhid maka orang beriman akan mempersembahkan segala ibadahnya kepada Allah semata dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selainnya. Dengan tauhid maka orang beriman meyakini dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Ini tujuan ilmu tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Ingat, ibadah kita hanyalah untuk Allah. Ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Jadi haji kita untuk siapa? Karena apa? Karena Allah. Bukan karena malu. Pak, kenapa haji? Di kompleks saya haji semua Kang Dadang. Maka saya daftar haji. Ikutlah ke KBIH Darut Tauhid. Salah satu KBIH terbaik di Indonesia. Amin. Gitu. Doa Pak. Malu teman-teman sudah pada haji, hajinya karena malu bukan karena Allah. Luruskan. Ya, jangan seperti anak-anak. Anak-anak kenapa puasa? Takut sama si emak. Dia takut sama si emak. Gak apa-apa, anak-anak tuh wajar belum balik. Tapi sudah kolot begini, sudah kolot maaf, sudah sepuh begini. Kenapa puasa Pak? Takut sama istri. Musyrik. Ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena takut istri. Memang istri Tuhan, bukan hantu. Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Kahfi ayat 110, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dan beribadah kepadanya. Awas. Jangan sampai tauhid kita goyang. Kuatkan keimanan kita dengan menguatkan tauhid. Maka ilmu tauhid inilah. Haji bertauhid adalah ibadah haji yang diniatkan dan dilaksanakan murni karena Allah semata. Ibu bapak yang tauhidnya kuat, maka ibadah hajinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa'timul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kalimat yang menggunakan sempurnakanlah artinya apa? Ada orang yang beribadah haji, ada orang yang beribadah umroh, tapi tidak sempurna, bahkan ada yang kurang sempurna, bahkan tidak sempurna.
Boleh jadi manasiknya benar, tawafnya benar, sa'inya benar, ya, tapi niatnya bukan karena Allah. Ada jemaah umroh ditanya, Bu, kenapa Pak, kenapa umroh? Ah, ini si ibu nih sudah tua-tua, nyebut orang tua ya tua-tua, dia udah tua-tua, naik kursi roda lagi. Mau umroh, pengen umroh, aduh gak diantar gimana ya. Makanya saya umroh mendampingi si ibu nih. Malas mah malas, capek umroh itu. Apalagi harus ngedorong si ibu. Awas tuh. Dia berangkat umroh karena terpaksa harus mendampingi ibunya yang sakit, sehingga harus didorong, Pak, harus naik pakai kursi roda dan dia tugas berdorong. Harusnya luruskan niat. Kenapa Pak umroh? Umroh karena Allah dan juga ada amanah nih. Harus mendampingi orang tua saya yang ingin umroh. Walaupun harus menggunakan kursi roda, saya bertugas untuk mendampingi ibu dan mendorong kursi roda. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal pengabdian khidmat saya kepada orang tua. Gitu harusnya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hajiku, umrohku, puasaku, baca Al-Quranku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta. Jadi haji kita karena Allah, umroh kita karena, puasa kita karena, mencintai suami karena, membenci istri karena, jangan, membenci juga karena Allah, bukan. Semuanya harus dilakukan karena Allah. Itu haji yang pertama. Kemudian kita harus mempelajari ilmu fikih. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah sesuai aturannya. Maka Rasulullah bersabda, "Khudhuni anni manasikakum." Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Maka kita berusaha, kalaupun tidak seperti Rasulullah, ya haji umrohnya setidaknya mendekati. Setidaknya mendekati. Karena gak mungkin kita seperti Rasulullah. Rasulullah naik onta, kita pesawat. Ya. Karena kalau onta, waduh, nanti dibawa kabur kitanya. Bagaimana cara berihramnya, pelajari bagaimana cara berwukufnya, bagaimana cara tawafnya, bagaimana cara sa'inya, bagaimana cara tahallulnya, bagaimana cara melempar jumrohnya, dan lain sebagainya. Pelajari itu di dalam ilmu fikih tentang manasik haji dan umroh. Kemudian ilmu hikmah pun harus kita dapatkan. Untuk apa? Untuk memahami setiap makna, setiap esensi dalam beribadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah, pemahaman kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, pemahaman tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Ada pelajaran dari setiap manasik haji. Ketika wukuf ada hikmahnya. Sa'i ada hikmahnya. Tawaf ada hikmahnya. Lempar jumroh. Nah. Tesnya. Apa hikmah lempar jumroh, Pak, Bu? Lempar setan. Setan sekarang pintar-pintar, gak kena. Kadang saya dapat hikmahnya, walaupun saya belum berangkat haji, belum melempar jumroh. Apa hikmahnya, Bu? Latihan melempar suami. Awas, jangan sampai begitu. Bapak juga, saya juga latihan. Ada hikmahnya. Hikmahnya, carilah hikmahnya yang positif. Untuk apa?
supaya bermanfaat dalam kehidupan. Nah, mudah-mudahan nanti di sana Ibu Bapak dapat mempelajari hikmah-hikmah dari perjalanan ibadah haji. Yang kedua, yang pertama apa? Persiapan bekal untuk menuju haji yang mabrur. Ilmu. Ada 3 ilmu yang Ibu Bapak harus pahami. 1 ilmu tauhid. 2, 3 belajar. 3 itu sudah cukup. Yang kedua, sekalian, bekal dan persiapan menuju haji mabrur adalah menata hati. Kan kita ingin mabrur, maka yang pertama ilmunya siapkan. Yang kedua, manajemen qalbu, ya, MQ. Menata hati. Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal." Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal. Apabila ia baik, maka baik seluruh jasadnya. Dan apabila ia buruk, jelek, maka buruk seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Jadi buah yang baik, hidup ini bagaimana suasana hati. Hati lagi senang, lagi bahagia, berdampak kepada bibir, tersenyum. Hati sedang jatuh cinta, berdampak kepada mata, berdampak kepada lisan, puisi. Ya. Lautan luas kan kudaki, gunung tinggi kan kuseberangi. Betul salah? Kan namanya juga sedang jatuh cinta, agak ngaco dikit. Bapak dulu jatuh cinta begitu kan? Hati sedang jatuh cinta, dampak kepikiran. Ya, kalau jatuh cinta dulu gitu Bu ya, waktu jatuh cinta ke suaminya, ke calon suami, mau tidur ingat dia, mau makan seperti ada dia, mau ke toilet seperti diikuti dia, masuk ke toilet seperti dibarengin dia, lihat kloset seperti wajah dia. Itu yang hatinya sedang jatuh cinta, berdampak. Hati lagi marah, berdampak kepada mata melotot, berdampak kepada mulut, marah-marah, berdampak kepada tangan, mendampar, berdampak kepada kaki, menendang. Kenapa? Hatinya lagi marah. Tapi kalau hati lagi senang, di jalan pun senyum-senyum, bahagia. Maka hidup ini bagaimana suasana hati. Itu bagaimana suasana hati. Siapakah orang yang akan berhasil menikmati perjalanan ibadah haji? Yang bisa menata hati, yang bisa memanage qalbunya. Maka dia akan menikmati setiap langkah demi langkah. Tidak ada keluh kesah, tidak ada uring-uringan. Kenapa? Hatinya sudah lapang. Memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini undanganmu. Aku penuhi undanganmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Pasrah mau diapain juga. Mau ditempatkan di mana? Di hotel mana? Di tenda mana? Mau dikasih makan apapun, terserah Allah. Mau dikasih makanan dari hotel, dari pemerintah, mau dikasih MBG juga gak masalah. MBH. Makan gratis haji. Gak masalah, terserah ya Allah. Mau jalan kaki terserah, mau naik bis terserah, mau naik kontak terserah. Mau pesawatnya Garuda, mau pesawatnya burung bagi Saudi. Insya Allah nanti ada pesawat kami lihat ya. Sudah disiapkan ya. Amin apa? Ini ya. Pesawat penerbangan. Terserah Allah. Oh, maka yang hatinya ditata, tertata, gak banyak kecewa. Dia nahan, kalaupun marah, dia tahan. Karena haji itu adalah safar, haji itu adalah perjalanan. Akan ada ujian-ujian dalam perjalanan ibadah haji.
Maka kita harus siap. Rasulullah yang mulia bersabda, sabar adalah bagian dari azab, dari siksa. Ketika sabar, salah seorang dari kalian akan sulit makan, sulit minum, sulit tidur. Maka jika urusannya telah selesai, segeralah kembali kepada keluarga. Ibu bapak, haji itu gak mudah, akan ada ujian-ujiannya. Sekarang haji diuji, ya, sedang tidur, ya, ujiannya ngantuk, bangunin itu pak. Nanti di pesawat akan diuji, mungkin makanan ada, cuman mungkin kurang selera, kekurangan makanan. Makanya bawa sini ya kecap, saus, karena rasanya di sana beda. Makanan melimpah banyak, cuman kitanya kurang selera, ya. Di pesawat ada ujiannya. Masuk ke toilet pesawat kan kecil dibanding dengan toilet kita luas. Itu harus bisa bagaimana caranya. Air terbatas, nggak usah bawa batu untuk istinja, nggak usah. Nanti sudah. Tiba-tiba di pesawat ada goncangan, makhluk musim hujan, dar gitu kan. Ada petir dan sebagainya, goncangan itu goncangan untuk membangunkan yang akan ada ujian-ujian. Di toilet Masjid Nabawi, di toilet Masjidil Haram akan ngantri. Jarang-jarang kita nungguin, di sini juga suka ngantri kan. Nah, itu latihan Bu. Pak ya, kalau di sini di toilet masjid ini ngantri itu latihan. Nanti Ibu Bapak akan merasakan bagaimana ngantri di toilet Masjidil Haram. Nunggu. Bukan 2 orang, 3 orang, 10, 15, nunggu. Dan besar-besar suara. Berat. Kenapa Kang Dadang seperti yang menjiwai? Ya saya kan pengalaman, ya terdengar hadirin. Lagi ngantri, pas keluar memang badannya besar, ya Allahu Akbar. Pantas suara yang keluar besar karena badannya besar. Tapi gak usah diomongin, dasar nih. Mana? Kalau kita kan bunyinya nih, gitu kan. Akan ada ujian-ujiannya Pak Bu, tolong ya. Pokoknya tidak ada jemaah KBIHU Darut Tauhid yang keluh kesah. Nikmati aja. Kan kita itu tamu-tamu Allah, bukan tamu Saudi, bukan tamu Allah, kumaha Allah saja. Mau dikasih makan, yang mewah, yang enak, yang kurang enak, udah nikmati saja. Mau hotelnya dekat, mau jauh, udah nikmati saja. Karena ya itulah orang yang berhasil ibadah haji, dia yang paling lapang hatinya menerima apapun yang terjadi. Kesel wajar, itu manusiawi, marah wajar, tapi tahan. Jidal, gak boleh marah-marah. Setuju Pak Bu? Tolong Kang Eri yang akan mendampingi dicatat, jamaah yang marah-marah di sana dicatat. Saya tidak berangkat, akan kita doakan di sini. Supaya sabar. Jaga hati dan perbuatan dalam menghadapi ujian. Al-Baqarah ayat 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, tidak boleh fasik, tidak boleh jidal. Ya, rofas itu berkata porno, jorok, fasik itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada larangan-larangan ihram yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh jidal, marah-marah, ambek-ambekan, berantem, ya berdebat. Maka berkata benarlah atau iya. Banyaklah diam. Zikir maksudnya, lebih baik diam daripada banyak ngomel. Kemudian Ibu sekalian, ada penyakit hati penghapus pahala amal. Hati-hati nih. Kenapa kita harus melapangkan hati, menata hati, memanage hati, membersihkan hati?
Karena ada penyakit-penyakit hati yang dapat menghapus amal kita. Capek-capek kita haji, sudah mengeluarkan biaya yang besar, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, capek ibadah haji, tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ada penyakit-penyakit hati yang dapat menghapus amal kita. Tawaf kita pahalanya habis, haji habis. Kenapa? Karena ada penyakit hati. Satu yang berbahaya itu syirik. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Bukan syirik gitu ya. Menyekutukan Allah. Ya, makanya tauhidnya kuatkan. Kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Wah, itu harus mengucap di dalam jiwa. Sehingga tidak ada kesirikan-kesirikan. Awas, jangan berbuat syirik di sana. Naik ke Jabal Rahmah, tempat pertemuannya Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Maka Jabal Rahmah disebutnya gunung kasih sayang, dipercayai. Maka orang yang nulis di bebatuan gunung Rahmah itu cintanya akan abadi, sehidup semati. Nulislah. Namanya siapa? Mohon maaf yang bernama Siti. Siti, di tengahnya gambar love, ya. Kemudian siapa namanya Ujang. Tusuklah love itu dengan jangan panah, ya, linggis. Kenapa dipercayai ini cintanya akan sejati, sehidup dan semati? Gak boleh, itu musyrik. Kenapa? Gak ada contohnya. Maka ada jemaah yang nulis di bebatuan Jabal Rahmah, yang love itu pulang dari tanah suci bercerai. Kenapa bercerai? Itu tulisannya ada yang menghapus. Awas, jangan percaya gitu-gitu ya. Awas, nanti tawaf melewati makom Ibrahim, kemudian dielap-elap, dicium-cium kaca makom Ibrahim. Makom Ibrahimnya di bawah, di batu. Yang dicium-cium kacanya, sangkarnya. Ya usah. Ya, ibadahlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Riya. Awas, jangan riya. Jangan riya. Dia itu apa, Pak Bu? Pamer, ingin diketahui oleh orang. Ibu berangkat haji, bapak berangkat haji, ya. Sebelum berangkat ibadah haji, biasanya suka ada syukuran tuh bagi yang suka melakukannya. Tapi awas jangan berbuat riya tuh kalau mau begitu. Kumpulin se-RW di kompleknya. Berikutnya sambutan dari Sewil Bed yang akan berangkat haji besok bersama KBH Darut Tauhid. Silakan Pak, kata MC-nya, kata Ustaz Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, terima kasih atas kehadirannya di rumah kami. Insya Allah kami akan berangkat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima besok bersama KBH Darut Tauhid, salah satu KBH terbaik di Indonesia. Saya titip rumah, ya anak-anaknya saya tinggalkan, kendaraan di sini mohon titip Pak RT, ya. Dan mungkin di komplek ini baru kami yang berangkat ibadah haji. Pak RT belum? Pak RW belum? Insya Allah Pak RT akan kami doakan ketika tawaf putaran ketiga. Khusus Pak RT kami akan doakan supaya naik pangkat jadi RW. Pak RW belum haji juga ya? Nah, Pak RW akan kami doakan di tawaf putaran keempat supaya bisa naik pangkat jadi camat. Jadi kepala desa dulu ya Pak RW. Habis itu pahalanya harus tobat segera. Awas Bu, ya jangan begitu. Ada orang pulang dari haji, dipanggil oleh tetangganya, Bu, Ibu, kan nengok-nengok, oh baru pulang haji seminggu yang lalu, Bu Haja, baru nengok. Berarti hajinya ingin disebut Ibu Haja, Pak Haji, jangan. Walaupun orang nanti menyebut Bu Haji, Pak Haji, itu tidak masalah, tapi bukan keinginan kita. Supaya kita tambah tawadu saja.
Awas ya, boleh tidak tuh kumpul-kumpul? Boleh, silakan ya. Minta maaf dan sebagainya, tapi hindari riya. Sama nanti juga ibadah ketika tawaf, ada orang yang sibuk zikir, ada orang yang sibuk doa, ada orang juga yang sibuk mengeluarkan handphonenya, siaran langsung, main Facebook, apalagi. Hadirin sekalian, lihat ini tawaf saya putaran kelima ya. Tuh Ka'bah hitam tuh Ka'bah. Yang lain mah sibuk, subhanallah, dia masih sibuk begitu. Bagaimana caranya supaya bisa ke tanah suci? Harus mensucikan jiwanya. Nih seperti saya, ya. Kenapa saya berangkat ibadah haji ke tanah suci? Karena sudah suci hati saya, pikiran sudah suci, semuanya sudah suci. Makanya diundang oleh Allah yang Maha Suci ke tanah suci. Maka syaratnya kalau hadirin semua jemaah pingin ke tanah suci, bersihkan, sucikan jiwanya seperti saya ini. Habis pahala tawaf. Ada di Bapak ya? Udah simpan aja, kalau bisa banting aja handphonenya ketiga. Boleh, silakan selfie foto untuk kenang-kenangan ya. Pulang dari haji, nah kumpul, adik-adik saudara kumpul nih. Ibu pernah tawaf. Jangan lupa anak-anakku suatu saat juga tawaf seperti ibu. Inilah Ka'bah Baitullah yang kita ibadah sholat menghadap ke arah Ka'bah. Bukan Ka'bah yang kita sembah, tapi yang kita sembah pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan. Itu Pak. Jangan sampai kumpul warga nih, saya nih mencium Hajar Aswad, semua orang nyingrai. Apa nyingrai itu? Menyingkir ketika saya mau mencium Hajar Aswad. Saya cium Hajar Aswad itu. Mana buktinya? Nih pencenur, berarti bukti. Awas, gak mungkin ya Bapak Ibu ke Hajar Aswad semuanya minggir. Emang Bapak Prabowo dijagain. Awas jangan riak, jangan sombong ya, jangan sombong. Walaupun ibu bapak mungkin ada yang pernah haji, ada yang pernah umroh, awas jangan sombong ya, jangan sok pernah ke sana, hati-hati ya, jangan dengki juga. Apa itu dengki? Kata guru kami, dengki itu SMS, senang melihat orang lain susah melihat orang lain. Nah, ini di antara penyakit-penyakit hati yang dapat menghapus pahala ibadah kita. Ya syirik, Az-Zumar ayat 65, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-An'am ayat 88. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Awas. Jangan ria. Sebagaimana dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu, orang yang riya tersebut, seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Habis Bapak kalau kita berbuat riya. Salat, Al-Quran surat Al-Ma'un. Fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat pun celaka, apalagi yang tidak sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Jika sholatnya dia berbuat lalai. Orang-orang yang lalai dari sholatnya dan orang-orang yang sholatnya berbuat riya. Masuk ketika ibadah umroh, ketika ibadah haji, kita riya. Karena riya itu syirik tersembunyi.
Gak boleh sombong, Pak Bu. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan sebesar biji sawi di dalam hatinya. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya semua orang senang, bajunya bagus ya Rasulullah, sandalnya bagus. Apakah itu kesombongan? Beliau SAW menjawab, sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jangan sampai sombong dalam beribadah. Karena boleh jadi ya kemuliaan seseorang bukan dilihat sudah hajinya, sering umrohnya, bukan. Tapi tingkat ketakwaannya. Seperti tadi, ada orang yang ibadah, ada orang yang pergi haji tapi tidak mabrur, ada orang yang tidak pergi haji tapi ibu bapak mau jadi apa? Melaksanakan ibadah haji dan mabrur. Tidak boleh dengki. An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Rasulullah bersabda, jauhilah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu, dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Mas Babu ya, jangan dengki. Tiga nih, persiapan fisik. Kenapa kita harus kuat fisik kita ketika haji? Karena ada ibadah yang hanya fisik saja. Apa itu? Itu yang jatuh maksudnya. Ada ibadah yang hanya fisik saja. Sholat, itu gerakannya. Ada ibadah yang harta saja. Sedekah, infak, zakat, wakaf. Ada ibadah ya harta ya fisik. Haji, umroh. Maka siapkan fisiknya Pak Bu. Sudah latihan bersama belum? Keliling Senayan 7 putaran. Itu harus itu. Ya. Sambil merem. Apalagi di hari Ahad. Kalau lari di Senayan, Bapak sambil merem ya. Memang banyak itu godaannya. Cobalah putarin tuh 7 putaran Senayan. Karena kegedean itu Senayan. Kan nanti padat. Apalagi pas tawaf, ifadah sambil tidur. Latihan Bapak ya, udah pulang dari sini jalan kaki. Kalau rumahnya di sana, latihan jalan kaki Bapak ya, karena fisik. Cek kesehatannya, selalu cek kesehatan, olahraga yang cukup ya, jaga pola makannya, awas jangan makan sambal terus, jangan sampai pas ke sana main ceret wae, ya. Repot itu kalau mules-mules di pesawat kan repot, ya. Bu, jaga makanannya, jangan sambal melulu. Jangan sampai pas naik pesawat mules. Bahaya tuh kalau mules di pesawat tuh paling luar biasa. Karena lagi ke WC. Hadirin sekalian. Cuaca kurang baik-baik saja. Ada goncangan. Langsung digedok. Aduh. Pramugari belum dilap. Kan malu kita ya. Harus keluar. Jangan sampai begitu. Jaga pola tidurnya Babu. Di sana tetap di tanah suci harus istirahat. Mungkin 3 hari agak goyang nih. Pas waktu maghrib itu waktunya ngantuk tuh. Kenapa? Maghrib jam 7 malam ya di Madinah. Berarti di sini sudah jam berapa? 8, 9, udah jam 10, udah jam 11 malam. Makanya pas sholat maghrib tuh, ngopi dulu lah sebelum ke masjid waktu maghrib itu. Karena maghrib saatnya ngantuk tuh. Tapi bangunnya jam 2 udah bangun tuh. Ya, udah bangun. Karena di sini udah siang, udah jam 8. 3 hari lah, 3 hari selanjutnya nanti akan normal. Akan menyesuaikan tubuh kita. Nah pulang haji nggak normal lagi di sini. Penyesuaiannya lagi ya.
nutrisi yang cukup, Bapak ya, siapkan batu saudanya, madunya. Konsumsi madu nih. Suka mengkonsumsi madu tidak Bapak Ibu? Nah, pesan ke warung DT ini ada madu ya. Tolong Kak Erik diumumkan ya, grup ya. Nanti informasinya ada madu di sini. Madu asli, madu hutan. Bapak, rahasia itu. Jangan dilanjutkan. Madu minuman. Bu, jangan curiga. Madu minuman. Yang menyegarkan ya. Bukan yang menenangkan. Yang belum punya madu silakan hubungi warung Darut Tauhid ya. Nanti mendapatkan madu, ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Beli Bu, kan gratis. Dan tentunya doa memohon kesehatan ya. Doa memohon kesehatan. Mintalah kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basori. La ilaha illa anta, ya Allah selamatkan badanku, sehatkan. Sehatkan pendengaranku, selamatkan penglihatanku. Minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita sehat di sini, pas di sana sakit. Saya berangkat ibadah haji. Ada orang tua 70 tahun lebih. Sama di bawah usia saya 30 tahun. Dua-duanya ikut tanajul, jalan kaki. Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, jalan kaki full. Yang usia 70 tahun kuat. Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi full jalan kaki. Yang usia 30 tahun masih muda, Mekah, Mina, Arafah sampai Arafah. Kenapa? Kakinya bengkak. Tapi yang 70 tahun kuat. Kenapa? Veteran. Kenapa? Jalan kaki, orang kampung kan begitu, di kampung kan selalu orang Jogja. Ke sawah terus kan. Makanya Bapak harus ke sawah ya. Ke bola, bukan olahraga. Ada orang yang sehat, ke sana sakit. Ada yang sakit dari sini, ke sana sehat. Maka olahraga menjaga kesehatan ikhtiar kita, tetapi yang menentukan, yang mentakdirkan sehat atau sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kesehatan. Karena sepahit apapun obat, kalau Allah tetapkan tetap sakit. Ada orang yang sakit ke sana kemari ke Singapura berobat, gak sembuh-sembuh. Sembuhnya di mana? Di rumahnya, dikerok sama istrinya. Kalau Allah izinkan sembuh. Jadi yang menyembuhkan itu siapa? Allah, bukan obat, bukan dokter. Kita sakit ke dokter minum obat sebagai ikhtiar, sebagai amal soleh saja. Yang menentukan sakit, sehat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid yang menguatkan. Paham Bu ya? Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada keduanya tetap memiliki kebaikan. Cing syariat sebagai ikhtiar kita, olahraga, makan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ya maaf saya tadi, rencanakan amalnya Pak Bu. Untuk meraih haji mabrur, rencanakan amal sebagai menjaga keistiqomahan kita. Umroh, kalau ibu bapak tamattu berarti umroh terlebih dahulu, ya. Umroh itu ibu kalau kloter pertama ke Madinah dulu, nanti ke Bir Ali, mikotnya mau naik apa dari mikot Bir Ali ke Mekah? Bis atau wus atau onta? Bis aja ya. Wus mahal hadirin. 6 jam. Ya, mungkin lebih karena macet. Pokoknya macet musim haji itu macet jalanan. 6 jam. Nanti mungkin di hotel terlebih dahulu istirahat 1 jam. Baru ke Masjidil Haram. Tawaf, sa'i mungkin 4 jam. 10 tambah 1 berapa? Banyak. Nah, ya, itu nggak tahu. Selesai. Ya. Kemudian haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Selebihnya mau ngapain? Di Madinah seminggu atau 10 hari mau ngapain? Di Mekah 3 minggu mau ngapain saja?
Mau belanja terus, habis uangnya Bu. Dan itu masalahnya kopernya itu kan ada aturannya 30 kilo. Kalau Garuda. Maka rencanakan amalnya. Di antaranya perbanyaklah sholat sunnah. Ya, di sini duha 2 rakaat atau di Masjid Nabawi mah tambah sampai 12 rakaat. Hadirkan motivasi, ya. Kemarin kita udah bahas, hadirkan motivasi ketika kita malas, hadirkan motivasi keutamaan sholat. Sholat di Masjidil Haram sama dengan lebih dari 100.000. 2 rakaat duha sama dengan lebih dari 100.000 kali sholat duha. Bayangkan. Hadirkan motivasi. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak tawaf sunnah. Ya. Masuk Masjidil Haram, tawaf sunnah. Ya, namanya tawaf pengganti sholat tahiyatul masjid. Selesai tawaf, minum air zam-zam segar, baca Al-Quran, minum air zam-zam lagi segar lagi, tawaf lagi 7 putaran. Selesai tawaf 7 putaran, minum air zam-zam segar lagi, tawaf lagi 7 putaran sampai 5 kali. Dan alhamdulillah saya pun belum pernah. Minimal sehari sekali untuk tawaf sunnah itu. Perbanyak tilawah Al-Quran di Mekah dan di Madinah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah tempat diturunkannya Al-Quran. Dan ibadah di tanah suci lebih utama dibanding ibadah di tanah air. Lebih Allah berkahi, Allah lipat gandakan pahala. Perbanyak istighfar. Ya. Selesai haji itu banyak istighfar, Pak. Karena akan ada banyak ujiannya. Karena sudah terbebas di larangan ihram, merdeka. Akan ada ujiannya tuh. Istiqomah akan. Jangan sampai selesai ihram haji, merdeka. Marah-marah lagi, itu tidak mabrur. Ya, harus haji lagi. Perbanyak bersolawat. Perbanyaklah bersolawat di Madinah karena ibu bapak akan bertetanggaan dengan Rasulullah. Ibu bapak ketika di Madinah, walaupun Rasulullah sudah tiada, tetapi Madinah itu adalah tempat tinggal Rasulullah. Saat hidupnya, saat wafatnya. Sampai hari kiamat, Rasulullah akan tetap berada di Madinah. Itulah di antara keutamaan Madinah. Dan kita, ibu bapak, akan bertetanggaan dengan Rasulullah. Perbanyaklah sholawat di Madinah, apalagi di Masjid Nabawinya, apalagi nanti di Raudhah. Karena akan berdampingan dengan makam Rasulullah. Perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat di Mekah Al-Mukarramah. Karena Mekah adalah tempat lahirnya Rasulullah SAW. Perbanyaklah bersolawat di rumah, di sini. Karena kita sebagai umatnya yang mencintai. Perbanyaklah sedekah. Ya, siapkan real-realnya. Ya, 1 realan, 2 realan, 5 realan. Siapkan. Berbagilah kepada petugas kebersihan di sana, kepada petugas air zam-zam, sedekah. Sedekah. Pahalanya bukan hanya sholat yang dilipat gandakan. Berbagai macam amal ibadah Allah lipat lebih berkah, lebih utama. Kemudian perbanyaklah doa kebaikan. Siapkan doa-doanya. Jangan ditolak ketika ada saudara, ketika ada tetangga yang nitip doa. Bacakan di sana. Malas Kang Dadang, ya udah angkat aja. Ya Allah, depan kamarnya. Ya Allah, ini banyak sekali doa. Saya malas bacanya. Pokoknya mah kabulkan ya Allah. Saya pokoknya malas. Jangan. Masuk Masjid Haram, buka biasa di WhatsApp tuh ya, doain. Doakan. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan. Sehingga doa itu akan balik lagi kepada kita. Ketika ya Allah, tetangga saya cing soleh, maka kata malaikat, amin kamu juga. Ketika kita berdoa, awas jangan berdoa keburukan.
Ya Allah, tetangga saya ketika saya kekurangan garam, ketika memasak gak ada garam, ke warung udah tutup, minta ke tetangga gak dibagi, ya Allah. Padahal tetangga saya itu punya pabrik garam, gak ngasih, ya Allah. Duh, sakitnya tuh di sini, ya Allah. Cing mencret dia seumur hidup. Apa kata malaikat? Amin, kamu juga. Jangan-jangan kita yang mencret karena lebih mustajab didoakan oleh malaikat. Maka doalah yang baik-baik saja. Setuju Pak Bu? Ya. Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Istiqomah. Sampai jam berapa sih? 10 ya. Yang selanjutnya, tingkatkan iman dan takwa. Inilah yang bekal yang paling utama, persiapan yang paling utama untuk menuju Baitullah agar kita meraih haji yang mabrur. Bekalnya adalah iman dan takwa. Al-Baqarah ayat 197. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Bekal hidup kita adalah takwa. Bekal haji adalah takwa. Kenapa kita harus bertakwa? Karena bagi orang yang bertakwa, Allah beri jalan keluar dari setiap masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar. Keberangkatan ibadah haji akan ada masalah-masalah, akan ada persoalan. Tapi bagi orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan masalah. Allah berikan jalan keluar. Bagi orang yang bertakwa, Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Allah mudahkan. Pemeriksaan imigrasi mudahkan. Mau tawaf mudahkan, Allah sehatkan. Belanja kasih diskon, ya. Dalam perjalanan ibadah haji akan ada ujian-ujiannya, akan ada masalah-masalahnya, akan ada persoalan-persoalan. Tapi bagi hamba Allah yang bertakwa, Allah akan beri jalan keluar. Allah akan mudahkan dari segala urusan. Maka tingkatkan takwa kita sebelum keberangkatan kita ke tanah suci. Puncak untuk meningkatkan takwa sebentar lagi bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan supaya kita memiliki pribadi yang bertakwa. Takwa inilah yang akan kita bekal dalam perjalanan ibadah haji. Sebelum haji, kuatkan keimanan dan ketakwaan. Ketika haji di tanah suci Mekah Madinah, makin mantap keimanan dan ketakwaan. Pulang dari tanah suci, pulang dari haji, istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan hingga akhir hayat, husnul khotimah. Tidak cukup dengan amin, harus ada tekad. Maka rumusnya adalah 5A. Ini dari guru kami Agim, membentuk pribadi yang takwa. 1, tekad yang kuat. Harus punya tekad yang kuat. Ya Allah, haji ini harus haji yang terbaik, ya Allah. Karena belum tentu saya bisa kembali lagi ke tanah suci, ya Allah. Maka saya bertekad ini haji yang terbaik. Ketika seseorang
Sudah mengucapkan, mengajabkan di jiwanya, di hatinya. Ini harus menjadi haji yang terbaik. Walaupun ada masalah, walaupun ada ujian, saya harus sabar menghadapinya ketika haji, ya Allah. Saya harus mabrur, ya Allah. Tekad yang kuat. Karena kita belum tentu bisa kembali ke tanah suci. Belum tentu kita bisa tawaf lagi. Belum tentu kita bisa sa'i lagi. Belum tentu kita bisa beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Belum tentu. Maka tekad yang kuat. Saya harus berhasil, ya Allah. Saya harus mabrur haji hari ini. Haji ini saya harus mabrur, ya. Bagi orang-orang yang kuat tekadnya, maka dia akan menikmati langkah demi langkah ketika beribadah haji. Karena punya tekad. Dan harus bertekad, ya Allah, saya harus menjadi hamba-Mu yang bertakwa hingga akhir hayat saya. Punya tekad. Punya janji kepada Allah. Dan kita pun kan selalu berjanji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu beribadah. Bu, orang yang bertakwa, dia punya tekad yang kuat. Kemudian perbanyak tobat. Yang kedua, perbanyak tobat. Perbanyak tobat. Istighfar yang banyak. Karena target kita ibadah haji apa? Diampuni seluruh dosa-dosa. Keutamaan ibadah haji adalah menghapus seluruh dosa yang kecil maupun yang besar. Sehingga hajinya yang mabrur, hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajinya yang benar-benar sukses, maka dia seperti dilahirkan kembali, seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir gak bawa dosa. Itulah target kita, ibadah haji diampuni seluruh dosa-dosa kita. Maka perbanyaklah tobat. Amalan jamaah haji adalah istighfar. Karena akan selalu berbuat kehilapan. Makanya selesai sholat yang disunahkan adalah istighfar. Karena boleh ketika sholat mungkin pikiran kemana sebagainya sama. Ketika ibadah haji, tawaf mah tawaf, tapi sambil ngobrol, ngomongin orang lain lagi ngobrolnya. Wukuf mah wukuf, ya. Tapi lihat temannya ngerokok, tahan, bapak, ya awas jangan ngerokok di sana. Kalau diceritakan kan bagaimana orang yang merokok masuk surga, pasti akan menderita karena nggak ada api. Sehingga tidak, pertemuan pertama, malaikat mana nih apinya? No, sebelah. Perbanyak tobat, istighfar yang banyak siapa? Ya, Bapak, ingat dosa kehilapan, kesalahan ke istri. Yang suka banyak nuntut istri, tobat bisa. Sama istri juga, banyak nuntut ke suami, istighfar. Ayat yang ketiga, jauhi maksiat. Ini berat nih, berat bayar. Nah, berat. Jauhi maksiat. Nah, latihannya nanti di Ramadan, Pak, kendalikan maksiat kita. Ramadan puasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi mata harus terjaga, pendengaran harus terjaga, hati harus terjaga, pikiran harus terjaga, jauhi maksiat. Selama haji akan ada godaan-godaan. Kalaupun kita terjerumus berbuat maksiat, berbuat dosa, balik lagi segera tobat. Yang keempat, tingkatkan taat. Sebentar lagi kita Ramadan, manfaatkanlah karena kita masuk ke dalam sistem, ke Ramadan itu kan sistem, sehingga kita ini seolah-olah kita dipaksa untuk menahan emosi, melakukan qiyamul lail, tarawihnya, merasa bersalah kalau kelewat tarawih, tidak qiyamul lail itu udah ada perasaan apa? Tingkatkan taat. Saatnya nanti di bulan Ramadan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari saat ini. Dan ayat yang kelima, tebar manfaat. Tebarkan. Ibu bapak, kita berombongan nih, ya. Jangan sampai, nah biasanya begitu. Ya. Jadi saling menolong, saling membanggakan tuh antar negara. Indonesia, ini Malaysia, jangan Malaysia mah, ini mah Indonesia.
Dari rombongan Indonesia, rombongan provinsi. Kamu orang mana? Jawa Barat ya? Ini Jakarta. Padahal KBH ada juga di Jawa Barat. Nanti DKI ada juga. KBH, kamu KBH apa? Ini KBH Darut Tauhid dong. Ini terbaik di Indonesia nih. Jangan sombong gitu ya. Awas. Oh, Mas, jangan boleh begitu. Nanti sesama serombongan KBH Darut Tauhid, nanti ada perselisihan tuh antar rombongan. Rombongan satu ya, satu ini kami dua, ini rombongan dua nih. Kompak semuanya. Di antara rombongan ada regu kan? Ini regu satu nih, kompak semua. Cuma regu dua jangan usah dibantu, enggak usah dibantu, biarin sini aja. Makan aja kita. Awas tuh. Nanti keluarga awas. Ingat Pak Bu, kita semua sedunia itu saudara kita. Maka tebarlah manfaat, bukan hanya untuk saudara kita se-KBIH, tapi juga se-DKI, se-Indonesia, dan sedunia. Itu adalah saudara kita seiman, se-Islam. Maka tebar manfaat, tebar senyuman, bukan hanya senyum kepada se-KBIH, tapi tebar senyuman juga ke orang Eropa, orang Cina. Bapak tebar senyumannya, tapi luruskan niat. Senyum untuk apa? Ya, jangan ada wanita Turki. Nah, awas. Pas datang siapa? Ya, 5S dia senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu nanti ada ciri khas budaya-budaya yang ibu bapak KBH harus punya ciri khasnya. Sopan, santun, tebarkan salam, bukan tebarkan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia hamba Allah yang lain. Demikian 5A, tekad yang kuat, perbanyak tobat, jauhi maksiat, tingkatkan taat, tebar manfaat. Mudah-mudahan Bapak sekalian meraih haji mabrur dengan caranya satu apa? Siapkan ilmunya. Ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hikmah. Yang kedua apa? Nah, jaga hatinya, ya selalu bersihkan, selalu lapangkan. Kalau ada masalah HHN, hadapi, hayati, nikmati. Yang ketiga apa? Persiapan fisiknya, siapkan fisik kita, olahraga, jalan kaki terutama, ya diatur supaya kita fit, jangan sampai di sana sakit, ya. Kemudian yang keempat, rencanakan amalnya, ya supaya menjaga kemabruran kita setelah hajian. Yang kelima, tingkatkan iman dan takwanya sebagai bekal kita ke tanah suci. Dan inilah kiat pribadi, bentuk pribadi yang bertakwa. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Jam 10 Pak. Selesai. Satu aja. Assalamualaikum Ustaz. Terkait Rofas Ustaz, itu batasannya sampai mana Ustaz? Kalau panggilan sayang sama istri itu gimana? Termasuk Rofas, ya, batasannya? Iya, seperti apa? Terus kalau panggilan sayang ke istri itu gimana? Ntar dulu, Bapak kalau panggil ke istri, panggilannya gimana? Rahasia ya? Nah, bagaimana memanggil sayang ke istri? Ya panggil aja Pak, kesukaan. Kalau istri disebut apa, ngambek, itu berarti itu ada, istri gak suka. Ada suami istri, Bu, 2 nikah mungkin nikahnya dari 25 tahun sampai usia 90 tahun. Gak pernah berantem. Ada seorang yang namu ke orang tua tersebut yang sudah nikah selama mungkin udah lama lah, 50 tahun pernikahannya tuh gak pernah berantem dan sebagainya. Nah, sudah sepuh lah usia 80 tahunan. Pak, kami bertamu nih. Sudah makan belum deh? Belum Pak. Dipanggil lah istrinya itu. Sayang, sini sayang. Ini ada tamu. Sini ada tamu nih. Tolong siapkan air dan makanan. Luar biasa.
Kata si istrinya, baik sayangku, disiapkan. Lihat nih, sasi yang bertamu itu kebetulan pengantin baru. Luar biasa, Bapak nikah udah berapa tahun? Ya, ini dari usia saya 25 tahun, sekarang udah 80 tahun nih. Ya, ya, luar biasa ini sampai sepuh pun gak pernah menyebut namanya, tapi Bapak nyebut istri saya, istri nyebut Bapak saya. Luar biasa, bukan apa-apa, saya lupa namanya siapa. Ada Pak. Pokoknya silakan. Kalau Rasulullah kan kepada istrinya apa? Umairah, ya wahai yang bukan kemerah-merahan. Bapak panggillah ya. Yang memang istri itu senang ketika dipanggil. Dan kita pun senang. Jangan panggil yang gak jelas, yang ya sini kesemak, ya boleh itu. Ya. Baik. Baik. Ya. Itu pedang kedua. Sekarang pedang pertama itu ropas, Pak. Nama. Ropas itu ya. Ropas itu para ulama mendefinisikan ropas itu adalah melakukan hubungan badan berzina. Ropas. Dan kelakuan atau tingkah laku yang menuju ke sana. Berkata porno, apa? Ya. Berkata porno, jorok dan sebagainya. Yang memang ke arah sana. Ke arah perbuatan zina itu harus dilarang. Ya, itu harus kita hindari. Karena khawatirnya kan ada larangan tidak boleh bersetubuh suami istri. Suami istri saja nggak boleh bersetubuh, apalagi dengan istri orang lain. Zina. Ya ketika berihram tidak boleh. Nah, ya maka ada damnya ketika suami istri berhubungan badan ketika berihram. Ingat Bu ya, ketika berihram. Berarti ibu bapak ketika di Madinah boleh. Ya. Silakan cari hotel tersendiri ya. Nah, hajinya tidak sah, harus mengulangi kembali dan kapan aja damnya apa? Onta. Berapa harga onta? Itu pertanyaannya. Ya, yang super itu seharga biaya haji. Insya Allah terjaga. Dan itu hanya selama larangan ihram. Kalau bapak, ibu, suami istri sudah tahalul akhir, sudah melakukan 3 kegiatan, lempar jumroh aqobah, tahalul, ya gunting rambut dan tawaf ifadah, maka sudah selesai larangan ihram 100%. Ya. Ropas itu berkata Pak, jorok, porno yang mengarah ke sana. Walaupun dengan suami istri, ya. Karena gini, adanya larangan ihram itu Allah akan ujikan. Istri Bapak di sini ya wajahnya cantik juga Pak ya. Biasa-biasa saja. Tapi ketika berihram, istri Bapak akan lebih cantik lagi. Bagaikan bidadari jatuh dari tiang listrik. Kenapa? Akan ada ujiannya Pak. Istri berkedip aja udah seperti sini Pak. Makanya hindari itu. Awas handphone, Bapak. Ya, sekarang mah di Facebook sebagai muncul. Kok Kang Dadang tahu? Bukan pengalaman, tapi hati-hati. Akan banyak hal-hal. Banyak pastikan di handphone itu hal-hal yang bermanfaat. Ketika ada muncul, udah hilangkan segera. Karena khawatir, dilihat terus kepikiran. Itu Pak ya. Jadi ropas itu, ya, hal-hal perbuatan hubungan suami istri ketika berihram, ya, dan juga hal-hal yang mengarah ke sana, melihat yang porno dan sebagainya, mengucapkan hal-hal yang sebagainya yang mengarah ke perbuatan tersebut, ya. Nah, kalau fasik, ya, pekerjaan yang pasak, orang yang disebut dengan fasik itu melanggar aturan Allah, aturan di tanah haram, aturan ketika berihram, dan ketika dilanggar itu orang yang fasik. Kalau jidal, berantem, berdebat dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ropas fasik jidal ini terus baca bukunya, ya, tanyakan, lebih memahami supaya kita terhindar dari hal-hal
melakukan hal-hal larangan ihram. Demikian buat sekalian, sudah cukup ya waktunya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ke Kang Erik saja bertanya. Insya Allah saya habis ini harus ke Serua, nengok jemaah haji yang di Serua ya. Karena sedang manasik juga. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain. Ibu yang baik, selamat menikmati jamuan Allah di bulan suci Ramadan. Maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan.